Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ikhwafillah, azakumullah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program belajar bahasa Arab 90 jam metode Maki bersama saya Kurnia Rahmat. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam ilmu Nahu intensif 60 jam, dan ini merupakan pertemuan ketiga ya, dari Nahu dasar. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Baik ikhwafillah, kita mulai saja. Baik ikhwafillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu salis, pelajaran ketiga. Pada pelajaran ketiga ini kita akan mempelajari beberapa hal ya. Yang pertama adalah al-asmaul khamsatu ya, isim-isim yang 5. Apa ini yang dimaksud isim yang 5 ya? Isim yang 5 adalah isim-isim ya, yang memiliki ciri khusus. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari yang dinamakan dengan isim mufrad ya, dan isim musanna, kemudian jamak ya, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas isim-isim ya, yang memiliki ciri khusus ya. Nah, diantaranya adalah al-asmaul khamsatu ya, isim-isim yang 5. Ini merupakan isim yang memiliki ciri khusus. Apa khususnya? Kita lihat ikhwah. Apa saja? Nah, kita lihat dulu ya. Yang pertama ini abuka, kemudian akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Nah, ini dalam keadaan marfu'. Ya, jadi kelompok yang pertama ini, yang 5 ini abuka ya 1, akhuka 2, hamuka 3, fuka 4, zumalin ya 5. Kelompok yang pertama ini ini marfu ya, dalam keadaan marfu. Apa itu marfu? Nanti akan kita bahas ya. Masih di pertemuan ini dan nanti akan kita bahas. Maknanya abuka ayahmu, akhuka saudaramu, hamuka iparmu, fuka mulutmu ya, zumalin yang memiliki harta. Selanjutnya ya. Jadi asmaul khamsah itu ini 5 ya. Ini dinamakan dengan mudhaf abu, sementara ka ini dinamakan dengan mudhaf ilaih ya. Sama ya, akhuka akhunya mudhaf, ka mudhaf ilaih, hamuka ya, hamunya mudhaf, ka mudhaf ilaih, fuka ya, ini mudhaf, ka mudhaf ilaih, zumalin sama ya, zu ini mudhaf, malin mudhaf ilaih, seperti itu. Nah, kelompok pertama ini ya 5 dalam keadaan marfu. Kemudian ya, dia juga datang di dalam keadaan yang lain ya. Nah, seperti ini abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin. Nah, ini adalah asmaul khamsah dalam keadaan mansub. Ya. Jadi kalau tadi ya, dengan waw sini, nah kalau ini berharokat fathah dengan alif ya. Abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin. Ini dalam keadaan mansub. Maknanya sama ikhwah ya. Abaka ayahmu, akhaka saudaramu, hamaka iparmu, faka mulutmu, zamalin yang memiliki harta. Kan tapi dia dalam keadaan mansub. Yang terakhir ya, asmaul khamsah ini adalah dalam keadaan majrur. Seperti apa? Abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Nah, ini dalam keadaan majrur ya. Apa? Majrur, perhatikan. Ini berharokat kasrah, kemudian sini ya. Abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Nah, sementara maknanya sama ikhwah. Ayahmu, saudaramu, iparmu, mulutmu,
yang memiliki harta. Jadi yang dinamakan dengan 5 ini ya, bukan ini 15, bukan ya, tapi satu ya, ini satu kelompok dihitung satu, kemudian ini 2 ya, 3 4 5. Nah ini. Jadi abu, akhu, hamu, fu, zu, aba, akho, hama, fa, za, abi ya, akhi, hami, fi, dan zi. Nah ini yang dinamakan asmaul khamsah. Kelompok pertama dalam keadaan marfu', kelompok kedua dalam keadaan mansub, kelompok ketiga dalam keadaan majrur. Taib. Apa yang membedakan antara asmaul khamsah dengan isim yang lain? Taib. Perhatikan. Nah ini kaidahnya. Isim yang 5 berasal dari kata-kata berikut. Nah, abu adalah abun, ya, akhu, akhun, ya, hamu, hamun, kemudian fu, fauhun, dan zu berasal dari kata zawun. Taib. Abun bapak, ya, akhun saudara, hamun ya, ipar, fauhun mulut, zawun yang memiliki. Taib. Nah, ketika disambung dengan kalimat lain harus menggunakan huruf penghubung. Nah, tidak bisa langsung. Ini berbeda dengan isim mufrad yang bisa langsung disambungkan tanpa huruf penghubung. Taib. Ya, biar antum lebih paham, perhatikan contoh perbandingan berikutnya. Nah, taib. Ini isim mufrad. Ya, kitabun kan kita tambah dengan ka. Maka jadi kita buka. Nah, ini langsung ya. Kitabun ya, buku ditambah dengan ka menjadi kita buka. Ini langsung. Ya, tanpa huruf penghubung di sini. Akan tapi kalau al-asmaul khamsah, contoh misalkan abun tadi tambah dengan ka, maka tidak bisa langsung abuka, kan, tetapi harus ditambah dengan waw di sini, yaitu menjadi abuka. Nah ini. Ya, oleh sebab itu kenapa dia dinamakan dengan asmaul khamsah? Karena dia memiliki perbedaan ya. Ketika dia diidhofahkan ya, maka harus ada huruf penghubung sebagai ciri i'rabnya. Taib. Apa itu i'rab nanti akan kita bahas. Kita lanjutkan dulu, ikhwah. Nah, kaidahnya ya, huruf yang digunakan untuk menghubungkan isim yang 5 atau asmaul khamsah dengan kalimat yang ada di depannya adalah yang pertama waw dalam keadaan marfu'. Taib. Apa itu marfu'? Marfu' itu biasanya sebagai subjek ya. Taib, nanti akan kita bahas. Yang kedua alif dalam keadaan mansub. Taib. Apa itu mansub? Ya. Biasanya dalam keadaan sebagai objek ya. Kemudian yang ketiga iya apabila dalam keadaan majrur ya. Biasanya didahului oleh huruf jar. Taib. Kalimat yang dihubungkan dengan isim yang 5 ini bisa apa saja ya. Asal sesuai dengan penggunaannya. Jadi tidak mesti ka ya. Dan kalau di contoh ya ini abuka ya, hamuka, fuka ya. Kan tapi bisa yang lain. Contoh misalkan Abu Muhammad ya, itu ya. Abu Muhammad. Jadi bisa dihubungkan dengan apa saja asalkan sesuai ya. Abu Muhammad ya, akhu Aliin misalkan. Ya, itu seperti itu. Taib. Paham ya ikhwah ya? Itu yang dinamakan asmaul khamsah. Nah, ini contoh-contoh asmaul khamsah. Abu Bakrin, Aba Bakrin, ya, Abi Bakrin. Taib. Kemudian Abu Dawuda, Aba Dawuda, Abi Dawuda. Kemudian Akhu Aliyin, Akhu Aliyin, Akhi Aliyin. Kemudian Abu Hurairata, Aba Hurairata, Abi Hurairata. Kemudian zu ilmin, ada yang memiliki ilmu. Ya, bisa zu ilmin, za ilmin, zi ilmin. Zu fadlin ya, yang memiliki keutamaan. Za fadlin, zi fadlin. Kemudian Abu Sa'idin, Aba Sa'idin, Abi Sa'idin. Abu Talibin, Aba Talibin, Abi Talibin. Baik ya. Di ini nama kenal mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Dan yang disambungkan dengan asmaul khamsah selamanya majrur ya, kasrah. Bakrin ya. Kemudian Aliyin, kok ini da? Karena dia beda. Ini dinamakan dengan al-ismul ladzi la yansharif ya. Dan nanti akan datang
pembahasannya di bab ini ya, pertemuan ini. Kemudian Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah tidak Abu Hurairati? Ya, karena dia juga termasuk ke dalam al-ismul ladzi la yansarif. Taib. Ikhwah, ya, ini adalah contoh-contoh asmaul khamsah. Dan kita sering pakai kunyah kan, misalnya karena contoh anak ya, karena nama anak itu Muhammad, maka boleh anak diberi kunyah Abu Muhammad ya. Ya Abu mudhaf, ya Muhammadin mudhaf ilaih, dan itu merupakan asmaul khamsah. Taib, gitu ya. Dan kan. Nah, kita akan ke bab selanjutnya yaitu isim maksur dan manqus. Taib. Nah, isim maksur dan isim manqus. Apa itu isim maksur? Perhatikan. Al-maksuru huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Isim maksur apa? Perhatikan. Nah, isim maksur adalah setiap isim yang mu'rab dan di akhirnya terdapat alif lazimah. Apa itu mu'rab? Mu'rab artinya adalah perubahan akhir kalimat. Jadi ketika sebuah kalimat ya akhirnya itu berubah, itu dinamakan mu'rab. Nah, akan tetapi isim maksur ini ya dia terdapat alif lazimah di akhirnya. Apa itu alif lazimah? Alif lazimah artinya alif tetap ya, yang asli dan bukan merupakan huruf tambahan. Taib. Apa sih alif huruf tambahan? Taib. Kemarin kan antum sudah berlatih ya untuk merubah dari fi'il mufrad dari isim mufrad ke dalam isim musanna dalam bentuk dua. Kan di situ ditambah ya. Contoh misalkan dari kursiun ya menjadi kursiyani. Nah, itu. Alifnya itu alif tambahan itu, bukan alif asli. Nah, sementara kalau di sini ya isim maksur, alifnya itu adalah alif asli. Jadi dia bukan alif tambahan. Taib. Akan tapi perhatikan contoh berikut ini. Ini contoh-contohnya. Nah, al-fata. Mana ini alifnya? Nah, ini ikhwah, ini adalah alif. Ya, jadi alifnya itu ya, bisa digambarkan dengan bentuk seperti ya. Nah, ini dinamakan dengan alif maksurah. Ya, maka dinamakan dengan isim maksur ya, karena dia diakhiri dengan alif maksurah. Kalau orang Sunda bilang, ya, ini adalah alif bingkeng. Ya, ini alif bingkeng. Tapi ada pepatah orang Sunda mengatakan seperti ini. Teu apal alif bingkeng acan. Ya, artinya itu ya tidak mengetahui apa itu alif bengkok. Ya, ini. Ya. Jadi kalau para orang tua dulu, ini kearifan mereka ya. Jadi anak masuk pesantren itu lazim kalau dulu tuh. Ya. Jadi kalau orang yang tidak masuk pesantren itu namanya itu teu apal alif bingkeng acan. Jadi mereka tidak ngerti ilmu agama gitu. Nah, maksud itu alhamdulillah ya. Kita walaupun pesantren online seperti ini, tapi insyaallah ikhwafillah itu sekarang sedang pesantren istilahnya ya. Walaupun pesantrennya pesantren online ya kita menggunakan teknologi. Alhamdulillah memanfaatkan kemajuan teknologi ya. Ini ikhtiar kita ya agar kita bisa memahami ilmu agama ya. Mudah-mudahan kita tahu alif bingkang. Ini alif bengkok ya. Ini atau yang dinamakan dengan alif maksurah. Baik, lanjut. Contoh selanjutnya Mustafa, al-Mustafa. Nah, ini alif bingkangnya, alif bengkok ya. Kemudian Musa ini ya. Kemudian al-Wusta. Nah, ini sama alif bengkok sini. Al-Huda. Nah, kemudian Isa. Nah, ini. Ini dinamakan dengan alif maksurah atau alif lazimah ya. Dia itu tidak bisa dimasuki oleh harokat. Seperti itu ya. Yang dinamakan dengan alif itu ya, dia tidak bisa dimasuki oleh harokat selamanya ya. Oleh sebab itu maka ya apabila ada isim diakhiri dengan alif lazimah ya, maka dia dinamakan dengan isim maksur. Taib. Maknanya sekarang ya. Al-Fata artinya pemuda, Al-Mustafa artinya yang dipilih, Musa ya Nabi Musa, tapi Musa juga bermakna yang lain. Musa itu bisa berarti silet ya ikhwah. Ya. Dan Al-Wusta yang di tengah, Al-Huda petunjuk, Isa ya Nabi Isa ya. Nah, ini ya, ini adalah contoh alif lazimah.
Contoh yang lain, ini surat yang sering kita baca, contohnya adalah wadduha. Ya. Wadduha, ya, ad-duha itu adalah dinamakan dengan isim maksur karena dia diakhiri oleh ini alif bengkok. Paham ikhwah ya? Ini isim maksur. Lanjut sekarang ke isim mankus. Ya. Apa itu isim mankus? Kan? Al-mankusu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksuratun ma qablaha. Isim mankus. Nah, isim mankus adalah setiap isim yang mu'rab dan di akhirnya terdapat ya lazimah. Kalau tadi alif lazimah, nah kalau isim mankus itu ya lazimah, ikhwan. Ya, terdapat ya lazimah dan huruf yang sebelumnya berharokat kasrah. Ya. Kalau tadi ya berharokat fathah, nah kalau ini huruf yang sebelum ya lazimahnya itu berharokat kasrah. Ya lazimah artinya ya tetap. Nah, sama dengan tadi yang asli dan bukan merupakan huruf tambahan. Kalau ya tambahan itu seperti di contoh isim musanna dan jama' muzakkar salim. Ya, itu ya-nya itu dinamakan dengan ya zaid, ya zaidah, ya tambahan. Nah, sementara kalau di isim mankus, ya nama ya-nya ini adalah ya lazim, ya lazimah, ya yang tetap asli. Contohnya ikhwah perhatikan. Al-hadi. Nah ini ya, ini namakan dengan ya lazimah. Al-hadi. Dan huruf yang sebelumnya ini berharokat kasrah. Al-hadi. Yang dinamakan dengan ya itu bisa dimasukkan oleh harokat. Ya, yang dinamakan dengan ya itu bisa dimasukkan oleh harokat. Akan tetapi terkadang berat. Ya. Contoh kalau kita ucapkan al-hadiyu itu bisa. Akan tetapi itu berat dibandingkan dengan kita mengucapkan al-hadi. Gitu. Ya, maka nanti dia itu diakhiri dengan harokat muqaddarah. Ya. Harokat yang diperkirakan diantaranya ada dhammah muqaddarah dan kasrah muqaddarah. Nanti kita bahas. Contohnya ya, al-hadi, kemudian az-zani, ad-da'i, ar-rami, al-qadi, al-'asi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari isim mankus ya. Dia diakhiri dengan ya lazimah sini, ya yang tetap dan huruf sebelumnya berharokat kasrah. Perhatikan. Ya, al-hadi artinya yang menunjukkan, az-zani yang berzina, ad-da'i yang menyeru, ar-rami yang melempar, al-qadi yang memutuskan, ya atau hakim, al-'asi yang bermaksiat. Ini adalah contoh-contoh isim mankus. Ya. Ikhwah, itu tadi sudah kita bahas isim maksur dan isim mankus. Lanjut sekarang ke pembahasan tentang al-ismul ladzi la yansarifu. Isim-isim ya, atau isim yang tidak bisa ditanwin. Isim yang tidak bisa dimasukkan oleh tanwin. Apa saja? Dengan al-ismul ladzi la yansarifu huwa al-ismul ladzi la yadkhulu alaihi tanwin. Ya. Al-ismul ladzi la yansarif ya adalah isim yang tidak bisa dimasukkan oleh tanwin dan juga kasrah. Jadi dia tidak bisa dimasukkan oleh tanwin dan juga kasrah kecuali pada keadaan tertentu ya dia bisa dimasukkan oleh kasrah. Tapi pada keadaan tertentu itu ya, dia bisa dimasukkan oleh kasrah. Dan isim ini terbagi ke dalam beberapa bagian ya, dan akan datang perinciannya nanti insyaallah ya. Nanti akan dijelaskan mengenai pembagian dari al-ismul ladzi la yansarif. Insyaallah. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini aisyatu ya. Tidak boleh dibaca aisyatun. Tapi aisyatu. Kemudian fatimatu, tidak boleh fatimatun. Ibrahimu, Ismailu, Sulaimanu, Uthmanu, Maryamu, Yusufu, ya, Zainabu. Nah, ini semua tidak bisa dimasukkan oleh
tanwin, tidak boleh Aisyatun, tidak boleh Ismailun, ya. Nah, ini Yusufa contohnya, ya. Tidak boleh Yusufan, seperti itu, ya. Taib, ini dinamakan dengan al-ismul ladzi la yansarif. Taib. Mungkin ada pertanyaan dari antum, apakah hanya ini saja? Tidak, ya. Nanti akan datang penjelasannya, ya, akan datang pembagiannya, dan pembagiannya itu terbagi ke dalam 12 bagian, ya. 12 bagian dari yang dinamakan dengan al-ismul ladzi la yansarif. Jadi ada 12, ya. Ini baru contoh saja, dan di sini baru nama, ya, sebagai contoh, dan nanti insyaallah kita akan bertemu dengan isim-isim yang tidak bisa dimasukkan oleh kasrah. Nah, contoh seperti tadi Hurairatu, ya. Itu tidak bisa dimasukkan oleh tanwin atau kasrah. Jadi tidak boleh Hurairati. Itu tidak boleh. Tapi ikhwah kita lihatkan. Taib. Nah, di sini ada latihan, ya. Sebutkan jenis isim-isim berikut ini. Silakan. Ini antum sebutkan apakah dia termasuk dalam isim mufrad, ya, isim musanna, jama', ya, isim muzakkar salim, jamu muannas salim, ismu hamzah dan sebagainya. Silakan, ya. Ini ada latihan. Taib. Silakan dicoba saja, ya, latihannya. Dan sekarang kita lanjutkan kepada bab selanjutnya, yaitu tentang al-i'rabu wal bina'u. Apa itu al-i'rab? Ya. I'rab dan bina. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil 'amil. I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Ya, kalimat-kalimat maksudnya, ya. Di dalam bahasa Arab disebabkan masuknya amil. Jadi yang dinamakan dengan kalimat di dalam bahasa Arab, ya, itu bisa berubah akhirnya, bisa berubah ujungnya. Contohnya tadi, ya, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, itu adalah perubahan akhir kalimat, dan itu dinamakan dengan i'rab. Ya. Amil berarti yang beramal, ya. Dan dalam hal ini, ya, dia adalah faktor penyebab perubahan harokat akhir, ya, sebuah kalimat di dalam bahasa Arab. Contohnya, ya, pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas yang dinamakan dengan huruf jar. Ya, itu. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas yang dinamakan dengan huruf jar. Nah, ketika huruf jar masuk ke dalam isim, ya, contohnya min, ya, masuk ke dalam kalimat Allah, maka dia menjadi dari Allahu menjadi minallahi, seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan i'rab, berubah, ya. Dan min itu dinamakan dengan amil, ya. Amil, ya, sebagai penyebab perubahan daripada kalimat Allahu menjadi minallahi, seperti itu. Nah, maka yang dinamakan dengan amil, ya. Nah, amil dibedakan menjadi dua, ya, yaitu amil lafzi dan amil maknawi. Apa itu amil lafzi? Amil lafzi artinya yang tampak, ya, secara lafaz atau kelihatan. Contohnya ini, fil madrasati. Asalnya ini ada al madrasatu. Akan tetapi karena dimasuki al huruf fi, ya, maka dia menjadi fil madrasati, seperti itu. Ya. Lafaz bi disebut amil. Ya. Lafaz bi ini disebut dengan amil karena mempengaruhi lafaz yang sesudahnya itu al madrasah. Ya. Jadi tadinya al madrasatu menjadi fil madrasati. Nah, maka fi ini dia disebut dengan amil. Amil yang menyebabkan, ya, isim menjadi jar. Nah, ini namanya amil lafzi. Nah, ini ada lafaznya. Contoh yang lain misalkan innallaha. Nah, inna itu dinamakan dengan yang menasabkan. Innallaha, seperti itu. Nah, maka inna dinamakan dengan amil, ya. Dan dia disebut sebagai amil lafzi. Sebenarnya yaitu amil maknawi. Apa itu amil maknawi? Ya. Amil maknawi itu abstrak, ya, tidak berwujud, tidak kelihatan, ya. Disebut amil hanya disebabkan hukum atau kaidah di dalam bahasa Arab. Nah, contoh at-talibu mujtahidun. Kenapa ini harus dibaca at-talibu, tidak at-taliba, tidak at-talibi? Kok kenapa at-talibu? Nah,
Ini disebabkan karena amil. Kan tapi tidak ada lafaz lain yang menyebabkan dia menjadi berharokat dhammah, ya. Akan tapi ini disebabkan karena hukum, ya. Lafaz at-talib diakhiri dengan harokat dhammah karena kedudukannya sebagai mubtada. Ya, jadi karena kedudukan sebagai mubtada, maka dia berharokat dhammah, ya. Dan ini dinamakan dengan amil maknawi, ya, amil yang tidak kelihatan. Ya, at-talibu ini mubtada. Sementara ini juga sama dhammah. Nah, ini juga dinamakan dengan khabar. Jadi di sini mubtada, dan ini dinamakan dengan khabar. Ya, dua-duanya nanti i'rabnya marfu. Taib. Ya, jadi sudah jelas ikhwafillah, ya. Jadi ada faktor ekstern lah kalau dibahasakan dengan bahasa yang lebih gampang, ya. Ada faktor ekstern, ada faktor intern. Nah, kalau faktor ekstern itu tadi ya berupa huruf adanya, atau karena misalkan ada faktor lain yang menyebabkan adanya fi'il misalkan. Nah, kemudian kalau ini dinamakan dengan faktor intern. Ya. Jadi di dalam kalimat itu sendiri dia memiliki posisi sebagai apa? Dinamakan dengan amil lafzi dan amil maknawi. Lanjut. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Nah, ini. Hadza tilmizun. Ra'aitu tilmizan. Sirtu ma'a tilmizin. Perhatikan kalimat tilmiz, ya. Di sini dia bisa tilmizun, tilmizan, atau tilmizin. Nah, ini yang dinamakan dengan i'rab, ya, perubahan. Ya. Maknanya hadza tilmizun, ini adalah seorang murid. Ra'aitu tilmizan, aku telah melihat seorang murid. Sirtu ma'a tilmizin, aku telah berjalan bersama seorang murid. Nah, ini, ya. Kok kenapa tilmiz ini, ya, bisa berubah jadi dhammah, fathah, kasrah? Nah, ini disebabkan karena amil, ya. Karena kedudukan, ya, hadza tilmizun. Nanti kalau sudah sampai, ya, kita akan mengenal i'rab, ya. Tilmizun ini namakan dengan khabar, ya. Ini mubtada, ini khabar, dan khabar itu wajib marfu, cirinya dhammah. Oh, itu nanti, ya. Kemudian ra'aitu tilmizan. Kenapa tilmizan? Karena dia sebagai maf'ul bih, ya. Kemudian sirtu ma'a tilmizin. Nah, kenapa tilmizin? Karena dia mudhaf ilaih, ya. Nah, ini, ya. Jadi ini makanan i'rab. Pada contoh di atas, perhatikan harokat akhir kalimat tilmiz. Bisa berharokat dhammah, fathah atau kasrah sesuai dengan amilnya, ya. Dan ini dinamakan dengan i'rab atau perubahan akhir dari kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab. Lanjut. Nah, sementara selanjutnya adalah al-bina. Nah, apa itu al-bina? Al-bina'u huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Bina adalah tetapnya akhir-akhir kalimat pada satu keadaan. Ya, jadi bagaimanapun, kondisi apapun, dimanapun dia akan seperti itu. Nah, ini namakan dengan bina. Kalimat-kalimat berikut ini tidak bisa berubah harokat akhirnya. Nah, ini ikhwan, ya. Huwa ini tidak boleh berubah jadi huwi atau jadi huwu, ya. Ya. Kemudian hazihi tidak boleh berubah jadi haziha atau hazihi, itu nggak bisa. Haisu, ya, tidak bisa menjadi haisa atau haisi, nggak boleh. Allazi, ya, ini berharokat sukun sini, ya. Kemudian kaifa tidak boleh menjadi kaifu atau kaifi. Nah, ini, ya, nah ini namakan dengan bina, ya. Jadi bina itu adalah tetapnya akhir-akhir kalimat atau pembicaraan halatan wahidatan pada satu keadaan. Baik, nah sekarang kita bahas tentang aqsamul i'rab, macam-macam perubahan. Ya, di dalam bahasa Arab, ya, kalimat itu bisa berubah akhirnya ke dalam 4 perubahan. Yang pertama, dinamakan dengan raf'un. Yang kedua dinamakan dengan nasab atau nasbun. Yang ketiga khafdun atau jar. Yang keempat jazm. Nah, ini adalah
4 bentuk perubahan kalimat di dalam bahasa Arab. Ada rafa, nasab, khafad, jazm. Bagaimana nih implementasinya? Perhatikan. Tuh, kita jelaskan terlebih dahulu apa itu rafa. Rafa cara bahasa artinya mengangkat atau meninggikan. Ciri aslinya adalah dhammah. Nah ini. Jadi apabila ada kalimat diakhiri dengan dhammah, ini adalah rafa. Kalimat tersebut i'rabnya adalah rafa. Contoh sini baitun, rajulun, kitabun. Nah, kemudian sini adalah nasab. Apa itu nasab? Nah, nasab secara bahasa artinya mendirikan atau menegakkan. Ciri aslinya adalah fathah. Jadi jika ada kalimat di dalam bahasa Arab diakhiri dengan fathah, maka itu adalah beri'rab nasab. Contohnya baitan, rajulan, kitaban. Nah ini nasab ikhwah. Kemudian selanjutnya, nah khafad. Apa itu khafad? Artinya menurunkan atau merendahkan. Ciri aslinya adalah kasrah. Nah, contoh di sini baitin, rajulin, kitabin. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang berakhiran kasrah. I'rabnya adalah khafad. Kemudian yang terakhir adalah jazm ikhwah. Apa itu jazm? Jazm cara bahasa artinya memotong atau memutuskan. Ciri aslinya adalah sukun. Perhatikan sini lam yaktub, ini khusus masuk ke dalam fi'il. Lam yaktub, dia berakhiran sukun. Liyaskut, ini juga sama berakhiran sukun. La tajlis, ini sama berakhiran sukun. La yaktub artinya, lam yaktub artinya dia belum menulis. Liyaskut, hendaklah dia diam. La tajlis, kamu jangan duduk. Nah, ini dinamakan dengan jazm karena dia diakhiri dengan sukun. Jadi dari 4 bentuk perubahan, perhatikan ciri aslinya. Rafa itu dhammah, nasab itu fathah, kemudian khafad itu kasrah, dan jazm itu adalah sukun. Jadi antum hafal, kalau ada dhammah itu pasti rafa. Kalau ada fathah itu pasti nasab, Kalau ada kasrah itu khafad, dan kalau ada sukun itu jazm. Akan tetapi ini adalah ciri asli. Ini adalah ciri asli. Nah, nanti ada ciri turunan. Ada asli, ada far'i kalau dalam bahasa Arab. Nah, ini ciri-ciri aslinya, yaitu dhammah, dhammah untuk apa? Untuk rafa, kemudian fathah untuk nasab, kasrah untuk khafad, dan sukun untuk jazm itu ciri asli. Nanti akan ada ciri turunannya. Nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang perhatikan. Palil asma'i min zalika arafu wa nasbu wal khafdu wala jazma biha. Ini terjemah bebasnya seperti ini. Maka bentuk perubahan atau i'rab bagi isim adalah rafa, nasab, dan khafad, dan tidak ada jazm. Itu. Jadi kalau isim itu rafa, nasab, dan khafad tapi tidak jazm. Oleh sebab itu yang dinamakan dengan isim itu bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, tapi tidak boleh sukun. Nah itu yang dinamakan dengan isim. Sementara kalau fi'il, falil af'ali min zalika arafu wa nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Nah, maka bentuk perubahan atau i'rab bagi fi'il adalah rafa, nasab, dan jazm, dan tidak ada khafad. Jadi kalau fi'il itu bisa dhammah, bisa fathah, bisa sukun, tapi tidak boleh kasrah. Kok Ustaz ada fi'il yang kasrah akhirnya? Nanti itu ada kaidah yang lain yang dinamakan dengan iltiqa'u sakinain misalkan, karena bertemunya dua sukun. Nah, itu nanti insyaallah akan kita bahas. Lanjut ikhwah. Nah, ini isim ciri i'rabnya rafa, nasab, khafad. Jadi 3 dan tidak ada jazm. Kemudian kalau fi'il i'rabnya ini rafa, nasab, dan jazm, dan tidak ada khafad. Ini sudah jelas dari dari kalimat yang tadi. Bisa kita gambarkan dalam tabel seperti ini. Bahwasanya isim itu rafa, nasab, dan khafad, sementara fi'il itu rafa, nasab, dan jazm. Itu bisa dipahami ikhwah. Bentuk-bentuk perubahan akhir kalimat di dalam bahasa Arab.
yang dinamakan al-i'rab al-bina. Nah, sekarang ya, pembagian isim berdasarkan i'rabnya. Nah, maka isim itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama mabni atau tetap. Yang kedua adalah mu'rab, artinya berubah ya. Jadi isim itu ikhwah nanti ada yang dinamakan dengan isim mabni, isim yang tetap akhirnya ya, karena dia mengikuti bina. Kemudian ada isim yang mu'rab ya, isim yang berubah akhirnya. Nah, apa itu? Isim yang mabni dan isim yang mu'rab tadi kita jelaskan. Al-ismul mu'rab terbagi dalam 3 bagian. Ada yang dinamakan marfu, mansub, majrur atau makhfud. Nah, ini ya. Ini adalah isim. Ya. Ketika dalam keadaan marfu, dia berharokat dhammah. Contohnya kitabun maradun. Ini berharokat dhammah. Kitabun maradun. Kemudian dalam keadaan mansub, kitaban maradan. Dalam keadaan majrur atau makhfud, kitabin maradin. Nah, ini ya. Jadi isim mu'rab atau isim yang berubah akhirnya itu bisa marfu ya, dhammah, bisa mansub fathah, bisa majrur kasrah, seperti itu ya. Penjelasannya, al-ismul mabniu huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amil. Isim mabni adalah isim yang tidak berubah akhirnya disebabkan masuknya amil atau faktor penyebab perubahan tadi ya. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Perhatikan. Ja'a hadza, ra'aitu hadza, sirtu ma hadza. Perhatikan kalimat hadza sini ya. Dimanapun kapanpun dia tetap seperti ini, tidak mengalami perubahan. Ja'a hadza, ra'aitu hadza, sirtu ma hadza. Ya. Nah, maka dia disebut dengan isim mabni ya. Ada berapa isim mabni dan apa saja nanti insyaallah akan kita pelajari ya. Hanya isim-isim yang ini dia tidak bisa berubah akhirnya. Ja'a hadza artinya telah datang ini. Ra'aitu hadza, aku telah melihat ini. Kemudian sirtu ma hadza, aku berjalan bersama dengan ini ya. Ini jadi yang dinamakan dengan hadza ini termasuk ke dalam al-ismul mabni ya. Isim yang tidak bisa berubah akhirnya. Selanjutnya ikhwah fillah, yang selanjutnya dinamakan al-ismul mu'rab. Al-ismul mu'rab huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amil. Nah, ini kebalikan dari yang mabni tadi ya. Kalau yang mabni itu la yataghayyar, tidak berubah, maka kalau isim mu'rab ini taghayyar, berubah akhirnya disebabkan karena masuknya amil. Perhatikan contoh. Isim mu'rab adalah isim yang berubah akhirnya disebabkan masuknya amil. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ja'a ustazun, ra'aitu ustazan, sirtu ma ustazin. Nah, perhatikan kalimat ustaz ikhwah. Bisa ustazun, ustazan atau ustazin. Nah, ini yang dinamakan mu'rab ya. Berubah akhirnya. Ja ustazun, telah datang seorang ustaz. Ra'aitu ustazan, aku melihat seorang ustaz. Sirtu ma ustazin, aku berjalan bersama seorang ustaz. Nah, kalimat ustaz itu bisa berubah akhirnya ya. Ini bisa berharokat dhammah, fathah atau kasrah. Nah, dia dinamakan dengan isim mu'rab. Ikhwah fillah, kita sudah mempelajari 9 isim sampai dengan sekarang. Perhatikan. Yang pertama adalah mufrad, musanna, jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim ya. Kemudian jama' taksir, asma khamsah, isim maksur, isim manqus ya. Kemudian al-ismul ladzi la yansarif. Nah, jadi kita sudah mempelajari 9 isim. Nah, bagi setiap isim itu ada ciri-ciri perubahan tertentu. Ada ciri-ciri perubahan yang khusus. Ya, jadi ciri-ciri perubahan akhirnya atau harokat i'rabnya. Dan nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang keempat.
di dalam Nahwu Intensif 60 jam ini. Baik, ikhwafillah, ini materi kita ya untuk hari ini di Nahwu pertemuan yang ketiga. Dan kepada ikhwafillah yang mau ikut berjuang bersama kami, dipersilahkan di program Infak Bina Maki IBM untuk operasional dan pengembangan program. Bank Mandiri dengan nomor rekening 131-001-3481-631 atau di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 12570388854. Informasi silahkan ya di 0857 95955657 atau 082121493636. Alhamdulillah, itu tadi pelajaran kita Nahwu dasar pertemuan ketiga. Mudah-mudahan kita semua bisa mempelajarinya dengan baik, dan tentu saja silakan diulang-ulang kembali pelajaran ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari ilmu yang telah disimak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridai kita. Ala kulli hal, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.